Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, dalam beberapa hari ini kita kembali dikejutkan dengan BBM oplosan. Jadi kata orang-orang nih, kita beli Pertamax dikasih Pertalite. Masalah oplosan ini terjadi saling bantah. Jaksa Agung bilang terjadi oplosan kerugian negara 193 triliun. Langsung beberapa oknum itu ditangkap, diamankan. Tapi pihak Pertamina bilang, oh nggak ada itu oplosan, blending itu soal biasa. Malah di Pertamina minta maaf. Lalu kata DPR nggak ada itu, nggak ada. Kita tahulah dari partai apa dia gitu. Lalu apa gitu? Rupanya kalau masyarakat tuh akan rugi kalau tidak sesuai dengan konten atau tidak sesuai dengan kandungan yang dijanjikan. Misalnya orang mau beli RON 92 yang dikasih RON 90 gitu. Itu jelas sebuah penipuan. Rupanya soal tipu menipu, oplos mengoplos dalam agama juga terjadi rupanya. Misalnya nih tidak ada dasar Islam, dia oplos seolah-olah itu dasarnya dari Islam. Gitu. Sedekah, itu nggak ada dasar yang diajarkan Nabi seperti yang diceritakan. Atau cerita-cerita bohong yang seolah-olah ini berbaju Islam. Gitu. Nah, itulah yang dimainkan oleh Yusuf Mansur. Yusuf Mansur, dia telah mengoplos Islam, dia jual Islam ini, tujuannya biar dapat untung besar. Ya nggak ada lebih dari itu. Nah, kita lihat misalnya kalau dalam sejarah Islam, sejak zaman Nabi itu udah mulai ada gejala-gejala begini. Karena Islam sebagai agama besar, itu bertemu dengan berbagai etnis di berbagai tempat serta berbagai macam agama. Sebagian mereka masuk Islam tapi pola pikirnya kan belum bersih dari unsur-unsur lama. Misalnya cerita-cerita ini disebut dengan kisah Israiliyat. Kisah Israiliyat ini banyak terdapat dalam tafsir, banyak terdapat dalam sejarah, banyak terdapat di dalam hadis. Orang menamakannya dengan cerita Israiliyat. Jadi itu ada orang-orang Yahudi dulu tuh, dia kan masuk Islam gitu. Tapi kan cara berpikirnya masih dipengaruhi, misalnya dia terpengaruh di dalam berbagai cerita itu dari perjanjian lama gitu. Ada yang terpengaruh dari cerita perjanjian baru. Ketika mereka masuk Islam, cerita ini dia bawa di dalam menafsirkan Islam. Atau nanti ada cerita dia karang-karang sendiri, maka itu juga dinamakan cerita Israiliyat. Atau dari agama-agama lain gitu. Misalnya cerita yang masih hangat terus ya, misalnya Nabi itu Isra Mi'raj itu di dalam sejarah itu dikenal orang dengan memakai burak atau menaiki burak atau kuda tunggangan kendaraan Nabi itu namanya burak. Tapi seperti apa burak itu? Nah, itu ini pengaruh dari cerita Parsia gitu. Parsi. Cerita orang-orang Zoroaster. Lalu Nabi naik katanya dengan kendaraan itu seperti kuda, lantas kepalanya itu berkepala manusia. Gitu. Tapi nanti oleh ulama dibersihkan, nggak ada itu Nabi mengendarai kendaraan seperti itu, karena memang dalam hadis nggak ada cerita itu gitu, ya kan? Nah ini salah satu contoh bentuk cerita Israiliyat. Banyak tuh cerita-cerita Israiliyat seputar kehidupan Islam. Gitu. Nah, nanti dibersihkan. Nah Yusuf Mansur itu kan backgroundnya itu dia 2 kali loh ya. 2 kali menjadi napi. Itu berpengaruh besar ke dalam kehidupannya. Ketika dia mau kaya, dia menemukan jalan kaya itu adalah bercerita-cerita bohong dan berbaju ustadz. Itu yang paling hebat. Dari situ dia mendapatkan uang banyak. Tapi kemudian ketika ada orang mengatakan Anda penipu, dia marah.
Karena dia maunya itu menggarong duit masyarakat atau mengambil duit masyarakat, lalu dia ingin jadi manusia terhormat. Ingin jadi manusia terhormat. Maka kalau ada orang bilang nipu, dia marah. Lalu kalau diajak data gitu ya, data per data, data dengan data, dia nggak bisa lari. Misal ya, dia katanya masuk pertama kali ke bisnis warung steak and shake itu tahun 2010. Coba dicek duit dari mana. Kan 2009 dia habis menggarong duit jemaah masjid kota wisata Cibubur. 55 miliar kurang lebih. Lalu dia masuk itu duit dari mana? Kata Yusuf Mansur lagi, dia tahun 2008, 2009 itu di rumahnya WC aja nggak ada. Gitu. Dia masih dikejar-kejar oleh debt collector. Itu pengakuan istrinya juga. Lalu dia masuk ke situ, sebanyak itu duit dari mana? Berani nggak dia mempertanggungjawabkan? Atau dia terbuka gitu? Pasti nggak berani. Pasti dia nggak akan berani. Ya kan? Jadi kalau kita kilas balik itu, ceritanya di hadapan Hotman Paris itu kan ditanya, duitnya dari mana sebanyak itu? Dia enteng aja jawab, anak saya berbisnis. Dikejar lagi oleh Hotman, bisnis apa? Bisnis kosmetik. Bisnis kosmetik. Tahun 2009 tuh anaknya berapa tahun umurnya? Kan masih bocah itu. Masih bocah. Umurnya mungkin belum 10 tahun di saat itu. Itu bisnis kosmetik yang wah gitu. Tapi Hotman rupanya saya tuh nggak mau mengejar lagi. Kalau saya kejar habis itu. Ya kan? Ini salah satu contoh gitu. Jadi dia memblending Islam ini sehingga wujud aslinya sudah nggak ada. Wujud aslinya itu wujud Islam itu agama penipu. Lalu dari hasil tipuan itu dia menjadi kaya raya. Kenapa ini kita ungkap-ungkap terus? Kalau ada orang bilang, kok diungkap terus, Islam malu. Nggak ada yang dia jadikan korban orang Islam kok, malu dari mana? Kemudian dia nggak berhenti mengembangkan teori lagi. Gitu. Nah ternyata anaknya sudah besar, kelakuannya sama kayak Yusuf Mansur. Cuma ini masih kecil-kecil dia mainkan. Ini belajar dulu kan. Diambil hal-hal yang kecil supaya tidak mudah terdeteksi. Kan itu yang dia lakukan. Maka dibikinlah nama forum atau nama apalah namanya komunitas milenial anti bokeh. Terjaringlah orang. Setiap orang bayar 100.000. Ini bagaimana bimbingan bisnis gitu kan. Bimbingan bisnis supaya kita nggak bokeh. Banyak yang ikut. Terjaringlah membernya itu sampai 90.000 orang. 90.000 orang kalau masing-masing bayar 100, itu dapat dia 9 miliar. Tapi Wirda tuh gampang aja dia nolak. Oh nggak ada itu. Itu kan yang bayar 100 nggak semua. Ada yang bayar 50.000, ada yang bayar 25.000. Masa gitu aja alasannya. Langsung menghilang, membawa duitnya, komunikasi putus, surat tidak ditanggapin. Lalu apa gitu. Terus kalau kita tidak mengoreksi, terus apa fungsi Islam yang menjadi rahmatan lil alamin? Kalau orang menjadi pengikut Yusuf Mansur, semua menjadi korban. Gitu. Masa itu dibiarkan? Jadi nggak ada reasonnya lah kita membiarkan masalah ini. Jadi ya kalau dalam sejarah Islam masa lalu itu malah ada yang paling dahsyat tuh Nabi terpaksa mengerahkan pasukan. Itu menghadapi orang Islam juga. Apa misalnya? Gitu. Itu menghancurkan Masjid Dirar dari mana? Masjid loh dihancurkan Nabi itu. Masjid Dirar. Itu masjid untuk tujuan penipuan. Yang berkumpul di situ orang-orang munafik. Coba kalau Nabi nggak menindas habis orang-orang ini, jadi apa Islam di saat itu? Jadi tidak ada alasan, Yusuf Mansur ini akan kita jadikan prioritas terus. Kita akan hajar terus karena dia itu kerjaannya merugikan masyarakat. Dia itu kerjaannya itu merusak Islam. Ini belum cerita jual kuburan ini. Jual kuburan itu tema tersendiri gitu. Bagaimana nanti dia akan mengarahkan orang-orang untuk datang. Jadi cerita Yusuf Mansur ini terus dikoreksi oleh orang-orang sebelumnya. Nah di zaman kita yang paling membahayakan Islam itu adalah Yusuf Mansur. Lalu dia petentang-petenteng nanti telah berhasil membangun bisnis
dari warung bisnis yang bernama warung Steak and Shake. Hebat. Dia malah targetnya tahun ini nambah 100 lagi gitu. Tapi duitnya dari mana? Kalau kita ungkap tadi itu ya tentu saja silahkan di cross check datanya. Pengacara-pengacara sudah banyak itu yang mengungkap gitu. Bahwa orang-orang ini adalah dia tuh nipu gitu. Nipu atas nama Islam. Anaknya pelanjutnya. Karena itu nggak boleh dibiarkan. Masa Islam bersosok agama penipu. Demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.